Ibu sekalian, para petani Indonesia, kita sebagai petani ya, kalau kita ingin produksinya itu bagus, ya, produksinya itu bagus, kita harus juga memperhitungkan beberapa hal, ya. Apalagi ada kesan begini, petani Indonesia, petani semuanya petani ya. Petani itu seneng banget kalau ngelihat anakan padinya itu banyak. Itu udah senengnya luar biasa. Tapi dalam hal ini kita juga harus tahu anakan yang mana yang akan kita jadikan standar dalam penghitungan produksi. Bahwa anakan banyak sudah pasti bagus. Akan lebih bagus lagi itu anakan produktif. Karena yang menentukan dari sekian proses produksi yang paling signifikan yaitu anakan produktif. Kami di sini akan memberikan 5 hal ya. Kiat-kiat bagaimana kita menghasilkan anakan padi yang produktif. Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas lebih detail, jangan lupa yang belum subscribe, klik juga subscribe-nya. Dan apabila ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Dan apabila ada sesuatu hal yang memang belum bisa mengerti dan mau memberikan komentar, silakan tulis di komentar nanti dan kita akan berikan satu jawaban-jawaban yang insya Allah memberikan solusi semuanya. Jangan lupa ya, para petani Indonesia, para mitra, ini semua partisipasi dari Bapak Ibu sekalian petani Indonesia, juga para mitra, ini demi pengembangan channel kami. Terima kasih. Oke, kita sebelum memulai, kita akan break dulu. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani Indonesia, para mitra semuanya, pagi-pagi asik ya ke sawah, putar-putar cari perbandingan. Oke, ya kita cukup untuk putar-putarnya. Dengan eco farming alam kembali indah. Dengan eco farming hasil bumi melimpah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra, para petani Indonesia, pada pagi ini saya berada di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ya, yang ada di Jawa Barat, yaitu di Sukamandi. Kita semua akan lihat ya. Kebetulan ini kan lahannya lahan riset ya, artinya lahan yang cuma 5x5, semuanya dilakukan di sini. Sini ada perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Perlakuan 1 itu berarti kontrol yang memang tanpa pupuk sama sekali ya.
Kalau P2 itu menunjukkan tanaman atau petakan di mana ada bahan organik ya dengan 2 ton per hektar. Dan yang ketiga kontrol juga itu bahan organik 2 ton dan pupuk kimia 100%. Yang P4 sampai P13 itu perlakuan eco farming ya, dengan presentasi pertama 100%, 75%, 50%, 20%, dan 0%. Dan terakhir nomor 14, P14 ini merupakan salah satu yang sudah kami lakukan ya, yaitu dengan dosis yang sudah biasa dilakukan petani. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari yang ke-42 ya, aplikasi yang keempat ya dari awal. Kan kita tahu aplikasi pertama sebelum tanam, yang kedua setelah tanam umur 14, umur 28 dan 42. Nah, ada apa dengan 42? Ya. Disinilah letaknya kita harus paham para petani Indonesia bahwa tanaman padi ini memiliki 2 fase hal yang penting, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, antara keduanya itu namanya fase transisi atau fase primordial. Jadi umur 40-an itu merupakan puncaknya di masa vegetatif. Maka dari itu kita akan coba cek ya, berapa sih anakan maksimalnya ya. Kita nanti coba cek ya, salah satu dari perlakuan yang ada. Kita hanya ingin membandingkan mana yang paling bagus ya. Saya janji tadi ada 5 hal yang harus diperhatikan bagaimana kita menghasilkan anakan produktif yang maksimal. Yang pertama dan yang utama, kita harus memilih tanaman padi yang akan kita tanam. Mulai dari paritasnya, potensinya berapa, itu nomor pertama. Karena jenis tanaman terutama padi, paritasnya berbeda, tentunya produksinya pun berbeda. Jadi yang menentukan anakan produktif itu lihat dulu dari benihnya. Yang kedua bahwa untuk memaksimalkan anakan produktif itu harus kita mempersiapkan media tanam yang ideal yang disenengin oleh tanaman padi. Yang pertama yang disenengin ya, itu secara struktur, tekstur itu remah, gembur, dan mudah diterobos oleh akar. Intinya porositas ya. pH-nya pun juga bagus. Terus di situ bahan organiknya cukup, nutrisinya cukup ya. Itu salah satu dari sekian kiat-kiat untuk supaya anak produktif itu lebih banyak ya. Yang ketiga ini adalah bagaimana cara dan metode tanam. Di channel sebelumnya saya sudah sampaikan cara metode tanam, baik tanam 1, tanam 2, tanam banyak, haston, ada jarak tanamnya, terus kedalaman tanamnya itu juga menentukan. Nah, itu yang ketiga ya, jarak tanam artinya di sini akan menentukan populasinya. Semakin banyak populasi itu semakin baik. Dan yang terpenting lagi ini tingkat kerapatan di dalam rumput juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti antar tanaman dalam satu rumput itu terjadi sebuah persaingan juga. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ya, untuk memaksimalkan anakan produktif yaitu dengan cara kita memberikan perawatan ya, perawatan yang ideal. Nah, perawatan apa saja? Perawatan yang pertama adalah di awal pertumbuhan kita harus perhatikan rumput. Nah, ini rumput ini menjadi persaingan di awal sehingga anakan padi bisa aja terganggu dikarenakan faktor gulma atau rumputnya tidak dibersihkan sebelumnya atau tidak ditangani. Yang kedua ya berkaitan perawatan. Itu yaitu dengan cara kita melihat pertumbuhan dan perkembangan hama di sekitar ya. Perkembangan hamanya seperti apa? Apakah ada hama atau tidak, ada penyakit atau tidak ya. Terus yang ketiga kayak semacam
biasanya di awal tuh gangguannya keong, tikus. Nah itu juga diperhatikan. Dan jangan lupa sampai kita juga salah atau kita keliru bahwa anakan padi itu akan tumbuh baik ketika pengaturan airnya juga cukup. Pengisian dan pengeluaran air itu harus diatur. Jangan terlalu tergenang terus juga nggak baik. Terlalu bermasalah, artinya terlalu kurang airnya juga jadi masalah. Ini buat pertumbuhan anakan produktifnya. Oke, yang terakhir Bapak sekalian, tentunya ini berkaitan dengan pupuk. Nah, ada 5 kan tadi kan. Yang pertama adalah varietas ataupun jenis padinya. Yang kedua media tanam yang ideal. Yang ketiga itu bagaimana kita mengatur jarak tanam, cara tanam, metodenya. Yang ketiga perawatannya mulai dari rumputnya, gulmanya, hama dan penyakitnya, dan termasuk ya, pola pengairannya itu supaya benar-benar intermittent. Nah yang terakhir adalah pupuk. Kita punya pupuk ya. Ya, pupuk organik, ekofarming maupun biofarming ya, itu memiliki komposisi yang sangat luar biasa, di mana unsur haranya sudah lengkap. Ingat, anakan padi, baik itu anakan yang biasa pun yang produktif, akan ditentukan oleh kecukupan nutrisi dan berimbang. Nah kita punya produk, alhamdulillah ekofarming ini ataupun biofarming ini memiliki komposisi yang lengkap. Maka dari itu, Bapak sekalian, ingat 5 hal ini perlu diperhatikan dalam rangka mencapai anakan produktif. Yang pertama adalah varietas padinya, benih padinya, mulai proses seleksi, mulai perendaman, itu termasuk dalam proses seleksi benih. Yang kedua media tanam yang ideal. Yang ketiga itu ada jarak tanam, cara dan metodenya. Yang keempat itu kita harus juga perhatikan perawatan di dalam tanaman. Yang kelima adalah pupuknya. Makanya pupuk di sini untuk pupuk ekofarming, biofarming itu ada sasaran tanah dan ada sasaran tanaman itu sendiri. Nah tanah ini yang dimaksud untuk persiapkan media tanam yang baik. Mungkin itu saya yang kami berikan, karena dalam hal ini untuk menentukan jumlah anakan produktif tentunya kita harus juga perhatikan beberapa poin atau faktor yang menentukan. Pagi ini saya di lahan percobaan Balai Besar Tanaman Padi Sukamandi. Saya dengan ditemani Pak Endin sebagai petugas lapangan ya di balai ini. Dari tadi saya perhatikan Bapak kalau mengukur pengamatan ada alat apa sebenarnya di situ. Makanya saya pas lihat kok Bapak alatnya beda. Boleh Pak saya pinjam dulu Pak. Oke. Ternyata ini alat namanya klorofil meter. Ya. Klorofil kan kehijauan daun. Diukur berapa persen ya. Nah itu yang layak atau tidak layak, atau di sini lebih tepatnya mungkin mengukur kandungan N ya Pak ya? Ya. Oke. Mungkin selengkapnya Pak Andin yang menerangkan lah masalah alat ini sebentar aja Pak, nanti sekalian praktek. Boleh Pak? Ya silakan Pak. Bentar Pak. Nah, alat ini apa fungsinya gitu aja? Sebetulnya alat ini fungsinya itu untuk mengukur kehijauan daun. Kehijauan daun khususnya untuk padi. Dan alat ini efektif untuk masa-masa habis pemupukan, masa vegetatif ya, masa vegetatif, pemupukan pertama, pemupukan kedua, ketahuan dan kelihatan kalau memang udah harus dipupuk itu kita melihat dari alat ini berapa persen yang padi itu kalau di atas 40 berarti itu udah masih ada N-nya, jadi cukup ya, cukup F-nya. Kalau di bawah 40 berarti dia harus perlu pemupukan lagi, pemupukan kedua atau yang berikutnya, berarti dia harus dikasih makan lagi. Itu aja, berarti ini alatnya untuk pengukuran kehijauan daun, untuk khususnya untuk padi, namanya SPAD ya. Oke, sekalian praktek aja Pak. Monggo. Silakan Pak. Coba kalian ini teman-teman petani Indonesia juga para mitra, ada baiknya kita perlu mengetahui alat-alat canggih ini sehingga kita akan ketahuan kurang N, pupuk N-nya berapa gitu kira-kira. Silakan Pak. Ayo Pak. Ini contoh daunnya ya. Nah, nanti dia ya mana yang agak lebar Pak. Nah, ini ada sensornya, ini ada garisnya. Garisnya ini jangan sampai kena tengah-tengah tulang dari daun itu ya.
Silakan Pak. Kita ukur. 38. Ya. Ini masih kategori Masih cukup. masih cukup. Jadi batas cukupnya berapa sebenarnya Pak? 40 apa? 40. Jadi kalau tidak 40 tuh rank ke bawahnya berapa Iya. toleransinya? rank ke bawahnya Sampai berapa? sampai 35 35 masih dianggap cukup. Iya, anggap cukup. 35 ke atasnya Iya. itu pasti ya lebih itu ya. Lebih. 40 masih udah. Oke. Terus coba kita ukur ini Pak. Ini yang ekstrim aja nih, daunnya kuning gitu kan? Yang kuning ya. Ya, coba lihat. 4 Pak. Cuman 4. Jadi menunjukkan Mati. daun yang kuning ini berarti klorofilnya udah tidak ada. Bukan tidak ada, kurang banget lah ya. Ya, ya. Dan ini menentukan kandungan nitrogennya juga Pak ya. Iya. Artinya pemupukan yang berkaitan dengan hijau daun lah. Hijauan daun. Umumnya petani kan kalau pengen hijau banget, itu kan pakainya apa tuh, urea biasanya ya. Korea. Coba lihat lagi Pak. Nah ini 40. Oke. Kita ambil daun yang keberapa nanti Pak? Ambil yang daunnya ketiga atau ke berapa? Kadang-kadang daun muda ini masih. Mau diukur lagi Pak, cukup Pak? Oh yang mana Pak? Ini. Gitu boleh tuh. Ini yang P berapa Pak? P1 Pak. Oh P1 ini tanpa pemupukan sama sekali Pak ya? Sama sekali. Coba lihat Pak, penasaran nih. Monggo Pak. Ini P1 ini perlakuan tanpa pemupukan, hanya mengandalkan kondisi nutrisi yang ada dalam tanah, tidak ada lagi tambahan lain. Ya. Coba lihat Pak. 35. Ini berarti tanah ini masih dianggap cukup ya untuk kandungan nitrogen, penyerapan nitrogen. Ambil lagi yang tiga Oh, kurang. Oke cukup Pandin. Ya. Kita kesini lagi Pandin. Di 30 aja berubah pentas. 60, 55, 63, 60, 58, 61. Kan uji deh aku. 57. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya 15, untuk kehidupan bersama. 18. Para Ini perlakuan keempat ya. layak Artinya P4 ini perlakuan keempat. Ini ulangan pertama. P4 ini perlakuannya adalah ada bahan organik 2 ton per hektar, terus pupuk kimianya itu 100%, terus eco farmingnya pun pakai dengan dosis yang standar. Jadi dengar sendiri berapa banyak jumlah anakannya dan berapa tinggi tanam. Kita bisa simpulkan perlakuan mana yang paling bagus di antara perlakuan. Kita ada tiga ulangan ya. Ini ulangan pertama, 2 baris, ini baris 2. dengan eco farming Perlakuannya ada 13, 14. dengan eco farming hasil bumi melimpah. Jadi ini udah standar daripada riset ataupun penelitian yang sudah biasa dilakukan di balai besar tanaman. Nanti di akhir kita panen, nanti kita lihat produksinya di sini. Oke, demikian saja. Semoga bermanfaat buat para petani Indonesia, juga para mitra,
para pengguna ekofarming maupun biofarming. Sebelum kita akhiri, kita ingat tagline kita, ekofarming, lahan subur, petani makmur, biofarming, biaya hemat, tanaman sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Sulu Tani Cerdas dan Terampil. Ekofarming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.